Saya mengajak Anda semua, ayo kita ikut melibatkan diri dalam kehidupan bersama di paroki kita ini. Jangan sampai setelah penguatan ini, semua langsung prung, tidak muncul kembali, bersembunyi lagi, nanti baru muncul ketika akan menikah. Mau nikah, datang lagi ke gereja, rajin, karena dicek romonya untuk persiapan perkawinan, ya kan? Betul nggak? Nah, kadang-kadang seperti itu. Kemudian setelah itu, tidak muncul kembali, delik lagi, muncul kembali setelah, kemudian akan membaptiskan anaknya. Kemudian muncul kembali ketika minta minyak suci. Nah, kita diharapkan sebagai anggota komunitas paroki, komunitas umat beriman, senantiasa dalam kebersamaan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling sharing atau berbagi pengalaman iman, saling meneguhkan dan menguatkan. Maka kehadiran para wali penguatan, para katekis, orang tua untuk kita menjadi sangat penting sekali. Mereka lah yang dipercaya oleh gereja untuk nanti mendampingi para krismawati-krismawati ini dalam perjalanan iman mereka. Mari dalam kesempatan ini kita menyukuri rahmat iman yang telah kita terima. Dan kita berterima kasih atas Tuhan Roh Kudus yang hari diberikan kepada kita, yang memampukan kita menjadi semakin dewasa dalam iman, yang berarti saya semakin kuat dalam iman akan Yesus Kristus, dan sekaligus semakin dimampukan menghidupinya dalam kebersamaan, termasuk di tengah masyarakat. Bagaimana saya memberikan kesaksian iman saya pada orang-orang sekitar saya melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Melalui kebersamaan yang menggembirakan, kebersamaan yang selalu menopang, saling menolong, saling membantu. Dua ini aja yang menjadi pesan saya untuk kita semua, bagaimana menghidupi iman. Semoga iman kita sungguh-sungguh teguh kuat dan menjadi modal dasar untuk menjadi pewarta-pewarta keselamatan bagi orang lain. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kami bersamamu. Yang Mulia Monsinyur Robertus Robiatmoko, Uskup Agung Semarang. Hari ini kami menghantar warga kami sebanyak 258 orang yang akan menerima sakramen penguatan. Saudara-saudari kami ini telah sungguh-sungguh dipersiapkan oleh para katekis, baik di lingkungan mereka masing-masing maupun di paroki, selama 5 bulan dengan 20 kali pertemuan. Selain itu, para calon penerima sakramen penguatan ini juga telah mengikuti tes tertulis Triduum dengan pemateri, frater, dan para romo katedral, serta menerima sakramen tobat. Sehingga kami menganggap para calon sudah layak dan pantas untuk menerima sakramen penguatan. Guna mendukung proses persiapan para calon, orang tua dari calon yang masih pelajar SMP, SMA, diwajibkan mengikuti rekoleksi. Selain itu, para wali penguatan juga sudah dibekali dengan rekoleksi oleh pastor paroki dan menerima sakramen tobat. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Uskup berkenan menerimakan sakramen penguatan kepada saudara-saudari kami ini sebagai kepenuhan inisiasi dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam gereja yang kudus. Terima kasih, berkah dalam. Para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, berkah dalam. Mengawali perayaan syukur ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua, khususnya para pembina, para wali dan orang tua yang telah bekerja keras berjuang untuk mendampingi ke-258 umat kita ini untuk bersama-sama bisa menerima sakramen penguatan pada sore hari ini. Begitu banyak hal telah Anda lakukan untuk mendampingi dan mempersiapkan mereka ini sehingga layak untuk menerima anugerah Roh Kudus dari Tuhan sendiri yang menjadikan mereka dewasa dalam iman dan siap untuk terjun tengah masyarakat sebagai saksi-saksi dan pewarta kabar sukacita. Karena itu dengan sukacita, dengan senang hati saya mengabulkan permohonan umat semuanya untuk menerimakan sakramen penguatan kepada para calon krismawan-krismawati ini. Dan hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Bunda Maria Ratu Rosari yang bagi kita menjadi pesta pelindung paroki katedral ini. Karena itu bacaan-bacaan akan kita dengarkan dari liturgi hari ini, liturgi hari pesta atau bahkan untuk kita hari raya untuk Bunda Maria sebagai Ratu Rosari. Mari kita persiapkan hati dan budi kita. Mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita semua dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus, perjamuan keselamatan ini. Rata-rata 5 bulan, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, tergantung dari dinamika wilayah masing-masing. Nah, di situ bahkan tidak hanya pelajaran biasa, tidak hanya semacam kursus biasa, namun ada juga triduum, rekoleksi selama 3 hari, pembekalan untuk para calon. Bahkan orang tua dan wali penguatan pun juga dikumpulkan
untuk menyiasati bagaimana nanti melaksanakan tugas kita mendampingi para calon penguatan ini. Nah, saya bertanya kepada calon penerima penguatan ini, pertanyaannya sederhana sekali. Selama 5 bulan berjalan berlangsung persiapan ini, apa yang paling menarik atau pelajaran apa yang paling mengesan atau apa yang sampai sekarang ini paling nyokot di hati yang selalu diingat-ingat? Ya ini, gampang toh pertanyaannya ya? Gampang sekali ya. Apa yang bagi saya paling mengesan dan sampai sekarang ini masih saya ingat-ingat dari pelajaran dari pembinaan selama 5 bulan berjalan? Nah, siapa yang mau ngendiko? Ada mic, Mas? Benar. Ya. Ya, sini. Jam 1 atau 2, 1 aja ya. Urip kayak piye, Mas? Di belakang. Oh, nang mburi. Dicekel bokonge. Ya. Nah, siapa nih deretan sini siapa nih? Sing tengah-tengah ya, Jiro Lupatmo ning tengah ini. Ya. Namanya siapa? Lita. Lita. Ya, Mbak Lita, coba dipegang Mbak Lita. Ya, Mbak Lita. Dari lingkungan mana? Andreas. Andreas, Mbak Lita dari Andreas. Coba Mbak Lita, apa yang paling mengesan, yang paling teringat sampai sekarang dari pelajaran selama 5 bulan berjalan? Yang teringat itu apa ya? Mungkin sesama manusia kita selalu membutuhkan. Kita harus berbuat baik kepada manusia sesama dan tidak boleh berbuat jahat. Ya, kita harus berbuat baik kepada sesama, tidak boleh berbuat jahat, gitu ya. Kenapa bagi Mbak Lita kok ini menarik, mengesan? Karena menurut saya, ya saya sendiri dan orang lain juga itu belum semuanya benar-benar baik. Tentu dalam kebaikan ada kejahatan. Iya, kok menuduh orang lain juga jahat? Iya. Iya, karena dari pengalaman tidak selalu baik, gitu ya. Ya. Nah, apakah dari sini ada tekad-tekad tertentu setelah penguatan nanti apa yang akan dibuat? Apakah ada tekad tertentu setelah penguatan nanti apa yang akan dibuat untuk mengatasi atau menindaklanjuti ketertarikan soal ini? Ya memulai untuk tidak tidak berbuat jahat. Hah? Ya tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat, yakin? Ya. Yakin? Yakin. Nanti kalau sampai berbuat jahat diapakan? Enggak gitu. Dosa. Iya, bertobat lagi gitu ya. Ya. Jadi berbuat jahat, minta pengampunan, berbuat jahat lagi, pengampunan lagi, terus menerus sampai akhir gitu ya. Semoga enggak. Ya, semoga bisa tetap ingat untuk bertobat ketika jatuh. Gitu ya, Mbak Lita ya. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Lita, luar biasa. Ya, ada yang menarik ya ini bagaimana bahwa kita diharapkan selalu berbuat baik dan tidak jahat lagi. Ini yang menjadi tantangan sebagai orang yang menerima penguatan nanti ya, Lita. Nah, yang dari sini, nah sini itu yang mana? Tengah. Iya, tengah ini yang mana nih? Oh, agak ke belakang ini, ya. Tadi sudah cewek, saya cowok, langsung pura-pura nggak lihat saya nih. Wah ini Hugo. Wah ini Hugo. Oh iya Hugo, iya. Kalau Hugo apa yang paling menarik, yang paling mengesan bagi Hugo selama pelajaran, Hugo? Momen kebersamaan. Kebersamaan. Kenapa kok Hugo sangat tertarik dengan kebersamaan? Kebersamaan yang seperti apa? Ya kita berkumpul di suatu pertemuan terus merayakan dengan sukacita. Iya, berkumpul dengan teman-teman dalam suasana sukacita. Iya. Dan itu menarik bagi Hugo. Iya, menarik. Oh, di rumah nggak ada itu ya, sukacita itu ya? Ada. Hah? Ada. Ada. Kenapa kok? Nah ini pertanyaan saya. Kenapa kok Hugo begitu sangat terkesan dengan kebersamaan penuh sukacita itu? Ya karena membuat hati tentram, damai dan senang. Membuat hati tenteram, damai dan senang. Iya. Iya. Apa yang kamu lakukan dalam kebersamaan itu, Hugo? Ya mengajak untuk berbuat baik. Mengajak untuk berbuat baik. Iya. Kok kamu ikut-ikutan Lita toh? Kok agak kreatif gitu loh. Iya. Tepuk tangan untuk Hugo. Iya, luar biasa. Iya. Nah, belum selesai Hugo. Ya. Nah, dalam kebersamaan itu apakah hanya sekedar hahaha saja atau makan-makan atau bahkan ngerokok-ngerokok gitu? Kamu ikut ngerokok-ngerokok toh? Tidak. Jangan bohong lo ya. Iya. Oh iya. Oh. Apa Gu? Apakah juga bisa melakukan sesuatu yang sekiranya berkenan pada Tuhan? Ya contohnya ikut BKSN terus. Ikut BKSN ki opo? Bulan Kitab Suci Nasional. Bulan Kitab Suci Nasional. Kamu masih ingat? Iya. Diskusinya seperti apa? Lupa.
Hah? Agak lupa. Agak lupa, luar biasa. Yang penting ingat bahas kitab suci, kan, bersama-sama, bahwa itu kemudian lupa itu ya biasa, ya kan? Iya. Mau ujian aja lupa itu biasa sekali, ya kan? Nah, apalagi BKSN, ya. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu. Luar biasa. Ya. Oke, ini agak mirip-mirip ya. Ada unsur kebersamaan yang luar biasa, inti yang lain lagi. Nah, ini teman kita sudah mulai masuk. Ini sudah sehat Mas? Ya, ini Mas Nikolas, yuk tak antar yuk. Nah, tak antar masuk. Di mana Nikolas duduknya? Di sini ya. Oke ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang ke saya ya. Ya, semoga sehat. Hugo, ya Nikolas ya. Oke. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Lita, apa yang dikatakan oleh Hugo, kiranya ini juga menjadi pengalaman kita bersama. Bagaimana kebersamaan di antara teman-teman yang sama-sama sedang mempersiapkan diri menerima penguatan menjadi kesempatan yang sangat bagus sekali untuk menemukan atau katakanlah mengetahui, memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu tidak lain adalah berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya sekedar bahwa saya melakukan sesuatu begitu saja, namun berbuat baik ini menjadi salah satu bentuk ungkapan atau wujud yang paling nyata kalau saya ini seorang yang beriman. Karena itulah maka penguatan menjadi tanda kedewasaan iman kita sebagai orang-orang yang Katolik. Hari ini kita semua diajak belajar dari Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria dalam hidupnya itu senantiasa mencari kehendak Allah. Bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Santo Lukas mengungkapkan bagaimana Bunda Maria mencoba untuk memahami kehendak Allah sing ora gampang, yang tidak mudah. Ketika dia dipanggil untuk menjadi ibu Tuhan dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah hal itu mungkin terjadi karena saya tidak mengenal seorang suami atau belum bersuami? Apakah itu mungkin terjadi? Sebuah pertanyaan manusiawi yang sangat mudah dipahami. Namun justru Bunda Maria dalam permenungan akhirnya menemukan Allah mengendaki dirinya untuk menjadi seorang Bunda Yesus, Bunda Tuhan. Dan dia mencoba untuk menerima itu semua dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak hanya berhenti di sini, Bunda Maria ingin mewujudkan imannya ini dalam keseharian, yakni dengan menanggung semua tanggung jawab kehidupannya dengan sepenuh hati, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua dalam keluarga. Ini kalau saya bayangkan Ibu Maria itu seperti ibu dan bapak sekalian yang diberi kepercayaan untuk ngomong anak-anaknya. Dan itu semua menjadi tanggung jawab yang tidak ringan. Betul? Betul nggak? Menjadi orang tua itu gampang, betul? Gampang ya? Gampang, Pak? Kenapa, Pak? Gampang angel. Wah, ini angel terlalu memahami. Jadi wong tua itu gampang angel. Saya memahaminya wis angel. Kok gampang angel piye, Pak? Ya gampang karena disawang wong penak, tapi susah ngelakoninya. Iya, dadi wong tua itu disawang wong liya penak. Kaya aku nyawang bapak ibu dadi wong tua, wah penak ya ya. Ning ling lakoni Tidak mudah. tidak mudah, ling lakoni angel. Meskipun demikian, lah kok pertanyaan angel kok do dadi gelem wong tua ki ngopo e? Mbok dadi romo wae. Dadi suster wae Gus ya. Nah ini gampang angel. Ini semua karena kehendak Allah. Allah menghendaki bapak ibu menjadi orang tua bagi anak-anak. Meskipun angel, meskipun perkosa, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kesusahan, ditanggung dengan penuh sukacita dan keseriusan. Ini angel yang kono kuwi. Dan saya sangat memahami itu. Maka ini menjadi salah satu kesempatan bapak ibu sekalian yang hari ini datang untuk anak-anak. Bagaimana mendampingi anak-anak supaya tetap beriman terus-menerus. Namun sekaligus bagi kita yang akan beri sakramen penguatan juga ditantang, diajak untuk menghidupi iman dalam keseharian dengan menjalankan tugas tanggung jawab kita sehari-hari dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, dengan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, sebaliknya berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah. Bunda Maria memberi kita teladan yang sangat konkret sekali dalam kehidupan sehari-harinya, selalu hidup hanya untuk Tuhan. Inilah orang yang dewasa betul dalam iman. Namun iman ini tidak dihayati sendirian, namun dalam kebersamaan bersama orang lain. Ibu Maria dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul diungkapkan bagaimana setelah Yesus terangkat ke surga, dia bersama dengan para rasul berkumpul di suatu rumah kontrakan di sana.
lalu setiap hari berdoa, memuji Tuhan, dan mengharapkan datangnya Roh Kudus. Iman kepada Yesus putranya sebagai Sang Juru Selamat tidak dihayatinya sendiri, namun dihayati, diperjuangkan dalam kebersamaan dengan rekan-rekan para rasul, dengan teman-teman perempuan yang lain yang berkumpul di situ. Maka kebersamaan menjadi salah satu cara kita menghidupi iman itu. Karena di sana kita saling meneguhkan, saling menguatkan. Maka saya sangat senang sekali ketika Hugo tadi mengatakan, kebersamaan dengan teman-teman itu menjadi kegembiraan baginya. Bersama dengan teman-teman menjadi kesempatan untuk saling sharing pengalaman iman, saling meneguhkan, saling menguatkan. Dan ciri khas kehidupan gereja kita adalah hidup dalam persekutuan. Seperti sekarang ini. Tidak ada gereja yang hidup tanpa ada pertemuan, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada perkumpulan seperti sekarang ini. Gereja justru nampak ketika kita berkumpul dan berkegiatan bersama-sama seperti ibadat, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk orang lain. Hugo telah mengalaminya, kebersamaan dengan teman-teman dalam rangka persiapan penguatan, sungguh-sungguh menjadi kekuatan sebagai orang yang beriman. Pertemuan-pertemuan bersama di lingkungan BKSN misalnya, juga beri kesempatan yang bagus untuk kita semua membangun kebersamaan menghidupi iman itu. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua, khususnya calon penerima penguatan, untuk menghidupi, menghayati iman ini senantiasa dalam kebersamaan dengan teman yang lain. Dan itu semua kita wujudkan dalam keterlibatan kita, entah di lingkungan, entah di wilayah, entah di paroki, dengan berbagai macam keterlibatan kita. Tidak hanya doa-doa saja, namun juga peribadatan yang lain, dan sekaligus kegiatan kegerejaan yang lain. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda calon penerima penguatan siap untuk menghidupi iman dalam kebersamaan dengan dengan terlibat secara aktif dalam kehidupan paroki kita? Siap? Yakin? Kok sing jawab sing kur? Yakin siap? Yakin ya, kok sing kene ratek krungu. Yakin siap untuk melibatkan diri dalam kehidupan gereja? Yakin ya? Yakin, tenan ya. Umpamanya setiap minggu ke gereja, wes luar biasa. Setiap minggu ke gereja. Ini kalau misalnya 258 yang hadir ini setiap minggu ke gereja. Gereja itu pasti semakin gayeng, rame, seneng, menyenangkan. Dan di sini kita saling dikuatkan, saling teguhkan. Kebersamaan menjadi kunci untuk bisa berjalan bersama-sama sebagai orang yang beriman. Bunda Maria dan para rasul memberi kita contoh itu. Maka saya mengajak Anda semua, ayo kita ikut melibatkan diri dalam kehidupan bersama di paroki kita ini. Jangan sampai setelah penguatan ini, semua langsung prung, tidak muncul kembali, bersembunyi lagi, nanti baru muncul ketika akan menikah. Mau nikah, datang lagi ke gereja, rajin, karena dicek romonya untuk persiapan perkawinan, ya kan? Betul nggak? Nah, kadang-kadang seperti itu. Kemudian setelah itu, tidak muncul kembali, delik lagi, muncul kembali setelah kemudian akan membaptiskan anaknya. Kemudian muncul kembali ketika minta minyak suci. Nah, kita diharapkan sebagai anggota komunitas paroki, komunitas umat beriman, senantiasa dalam kebersamaan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling sharing atau berbagi pengalaman iman, saling meneguhkan dan menguatkan. Maka kehadiran para wali penguatan, para katekis, orang tua untuk kita menjadi sangat penting sekali. Mereka lah yang dipercaya oleh gereja untuk nanti mendampingi para kismawati-kismawati ini dalam perjalanan iman mereka. Mari dalam kesempatan ini kita menyukuri rahmat iman yang telah kita terima. Dan kita berterima kasih atas curahan Roh Kudus yang hari diberikan kepada kita, yang memampukan kita menjadi semakin dewasa dalam iman, yang berarti saya semakin kuat dalam iman akan Yesus Kristus, dan sekaligus semakin dimampukan menghidupinya dalam kebersamaan, termasuk di tengah masyarakat. Bagaimana saya memberikan kesaksian iman saya pada orang-orang di sekitar saya melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Melalui kebersamaan yang menggembirakan, kebersamaan yang selalu menopang, saling menolong, saling membantu. Dua ini saja yang menjadi pesan saya untuk kita semua, bagaimana menghidupi iman. Semoga iman kita sungguh-sungguh teguh kuat dan menjadi modal dasar untuk menjadi pewarta-pewarta keselamatan bagi orang lain. Yuda Statius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Salam Bapa. Cecilia, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus bersamamu.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Engkau menamai dia Yesus. Sebelum menerima berkat penutup, marilah kita dengarkan bersama ucapan terima kasih dari perwakilan penerima sakramen penguatan. Yang Mulia Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang, yang kami hormati dan sangat kami junjung tinggi ajarannya. Romo Herman Yosef Singgih Sutoro PR, Pastor Paroki Randu Sari Katedral Semarang, yang kami hormati. Romo Yosef Didik Mardianto PR, Vikaris Parokial Paroki Randu Sari Katedral Semarang, yang kami hormati. Dewan Paroki, Pastoral Paroki, Ketua Stasi Sampangan, para ketua wilayah dan ketua lingkungan, serta seluruh umat yang hadir yang juga kami hormati. Para penerima sakramen penguatan yang berbahagia, selamat malam, berkah dalam. Perkenankan pada kesempatan ini, kami mewakili para penerima sakramen penguatan mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Robertus Rubiatmoko yang telah menerimakan sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Romo Herman dan Romo Didi yang telah mendampingi kami dalam Triduum Rekoleksi Orang Tua Wali Penguatan. Dan bersama Romo Bowo PR, Romo FX Sugiano PR, Romo Gunawan PR, Romo Viko SC, Romo Windar SC, menerimakan sakramen tobat kepada kami dan Wali Penguatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelayanan sakramen inisiasi dan terutama para katekis yang telah mendampingi kami sehingga kami menjadi layak dan pantas untuk menerima sakramen penguatan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim liturgi yang terdiri dari para menta, kor, tatib, keamanan, lektor, pemazmur, putra altar, prodiakon, koster paroki, yang telah membuat suasana malam ini menjadi tertib, indah, aman, sakral, dan berkesan. Juga kepada seluruh anggota gereja yang hadir pada hari ini, kami mohon doa dan dukungannya, agar kami mampu menjadi saksi Kristus di masyarakat dan mampu mendukung dan mensukseskan moto Bapak Uskup, Quarere et Salvum Facere, mencari dan menyelamatkan. Dan akhir kata, kami pun tak lupa dengan segala kerendahan hati, memohon maaf yang setulusnya apabila masih banyak kekurangan ataupun tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih, matur nuwun, berkah dalam. Dalam kesempatan yang istimewa ini, kami juga mengucapkan selamat propesiat derek bingah kepada Anda semua yang hari ini telah menerima sakramen penguatan. Paroki Keuskupan Gereja bergembira karena dengan adanya krismawan-krismawan baru berarti semakin banyaklah jajaran orang-orang Katolik yang dianggap dewasa dan siap untuk mengaktifkan diri dalam kehidupan bersama di gereja di tengah masyarakat dan menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Karena itu sekali lagi selamat propesiat untuk Anda semua. Tepuk tangan untuk kesempatan kita. Kami sangat berharap seperti tadi dalam permenungan kita dalam homili, saya ingin supaya Anda semua, khususnya yang muda-muda, dengan ini nanti semakin bisa melibatkan diri dalam kehidupan bersama di tingkat lingkungan, wilayah dan paroki, dan juga menjadi aktif di tengah masyarakat untuk menjadi pewarta-pewarta dan saksi-saksi Tuhan. Terima kasih kepada para katekis, para pembina, para wali yang luar biasa banyaknya, bahkan hampir semua memiliki walinya sendiri, dan orang tua yang selalu siap untuk mendampingi krismawan-krismawati dalam perjalanan iman. Para wali penguatan, Anda semua hari ini mulai mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi krismawan-krismawati dalam kehidupan iman. Maka tolong untuk selalu didampingi, disertai, dan didoakan. Jangan sampai mereka lelah, atau loyo, atau bahkan meninggalkan gereja. Maka mohon ada komunikasi terus-menerus antara wali dan krismawan-krismawati.
saling mendoakan. Karena dengan demikian maka akhirnya tanggung jawab sebagai wali bisa berfungsi dengan sebaik mungkin. Tepuk tangan untuk orang tua, wali, dan para katekis kita. Dan juga para petugas liturgi, para putra altar, kor, kolektan, pembawa persembahan, lektor, tatib, dan semua saja yang terlibat, termasuk komsos kita yang selalu meliput dan membantu memfasilitasi perjalanan ibadat kita. Tepuk tangan, terima kasih untuk mereka semua. Dan hari ini, tepatnya hari ini, kevikepan-kevikepan kita di Semarang ini, kevikepan Semarang, Surakarta, Yogyakarta Barat, dan Yogyakarta Timur merayakan ulang tahun kevikepan. Maka terima kasih kepada kevikepan Semarang yang hari ini kita sengkuyung bersama-sama dengan doa-doa kita. Semoga ke depan kita bisa melibatkan diri dalam derap langkah kevikepan kita ini. Kita tepuk tangan untuk kevikepan Semarang. Dan terima kasih untuk doa-doa panjenengan semua bagi kami, khususnya para imam, bunda, dan suster, karena dengan doa-doa itu kami semua dimampukan untuk bisa melayani dengan lebih baik lagi. Dan sekarang mari kita akhiri rangkaian peran syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah pangkal cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan roh penghibur. Semoga ia mengembirakan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara bertekun dalam iman dan karenanya telah menikmati kebahagiaan yang saudara harapkan. Amin. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, semua orang yang kita doakan dan seluruh karya pewartaan kita senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi penerimaan sakramen penguatan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang, kita diutus.